Ekspansi militer Pabrik Timur, PKC. Sekretaris Utama Xi Jinping memainkan peran kejam. Sejak mengambil alih kepemimpinan Partai Komunis China, Xi Jinping semakin memperketat kontrol di berbagai sektor. Beberapa analis mengidentifikasi 4 pabrik timur besar di China, di antaranya adalah pabrik timur milik militer, yang diawasi oleh Sekretaris Utama, Zhong Shaojun, tetap menjadi orang yang paling misterius, memainkan peran kejam yang menimbulkan ketakutan di hati para letnan jenderal Angkatan Darat. Pabrik Timur, atau Dongchang, bersama 2 pabrik lainnya, Xichang dan Neising, secara kolektif dijaga oleh Jin Yuwei, melambangkan era pemerintahan dinasti Ming melalui mata-mata. Dalam sebuah artikel yang diterbitkan di The Epoch Times pada tanggal 13 Februari, komentator politik Su Ke menguraikan kemunculan 4 pabrik besar di timur ini di bawah kepemimpinan Xi Jinping. Komisi Pusat untuk Inspeksi Disiplin telah bertransformasi menjadi bagian utama dari pabrik timur. 2 pabrik timur, yang baru, yaitu Kementerian Keamanan Negara dan Kementerian Pusat Pekerjaan Sosial, kini menodongkan pisau ke masyarakat. Selama masa jabatan awal Xi Jinping, Komisi Pusat Inspeksi Disiplin yang dipimpin oleh Wang Qishan telah mewujudkan struktur pabrik timur. Para anggota komisi ini disamakan dengan Zheng Wei, masa kini, yang memiliki kekuatan hidup dan mati. Setelah masa jabatan Wang Qishan, Zhao Leji dan Li Xi mengambil alih Komisi Pusat Inspeksi Disiplin. Setelah menjadi orang kepercayaan Xi, Li Xi mengambil alih kepemimpinan Komisi Pusat Inspeksi Disiplin. Meskipun banyak pejabat ditangkap selama setahun terakhir, kekhawatiran terhadap mereka yang berpangkat di atas anggota Komite Sentral, seperti Qin Gang dan Li Shangfu, secara resmi diselimuti kerahasiaan. Su Ke menunjukkan adanya tim khusus, Zheng Wei, yang melapor langsung ke Xi Jinping untuk menangani masalah tersebut. Selama setahun terakhir, setidaknya selusin tokoh tingkat tinggi di kompleks militer dan industri militer Partai Komunis China telah ditahan. Khususnya di antara mereka adalah 5 jenderal pasukan roket. Selain itu, Menteri Pertahanan Li Shangfu juga dipecat, dan pendahulunya, Wei Fenghe, juga terlibat dalam skandal tersebut. Menurut sarjana Australia Yuan Hongbing, kejadian baru-baru ini mengenai petinggi pasukan roket terjadi karena laporan Sekretaris Li Yuchao ke kantor Komisi Militer Pusat, yang menandai Li Yuchao sebagai orang yang bermuka dua. Kantor Komisi Militer di bawah kendali Zhong Shaojun dapat berfungsi sebagai organisasi anti-korupsi bergaya Dongchang di kalangan militer. Di Partai Komunis China, sistem kesekretariatan berfungsi sebagai mata dan telinga, memantau kader-kader terkemuka, khususnya di tingkat tertinggi. Baru-baru ini, Menteri Utama Xi Jinping, Cai Chi, mengambil kendali atas manajemen kesekretariatan pemerintah, kekuasaan yang sebelumnya dipegang oleh Perdana Menteri Li Qiang. Namun, sistem kesekretariatan militer dipimpin oleh Zhong Shaojun masih relatif independen. Zhong Shaojun, sekretaris pribadi Xi dalam berbagai kapasitas pangkat militernya naik menjadi letnan jenderal. Selama masa jabatannya, Zhong memainkan peranan penting dalam melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bukti terhadap tokoh-tokoh berpangkat tinggi, memperkuat pengaruhnya dan menanamkan ketakutan di kalangan jenderal militer. Khususnya, dalam beberapa tahun terakhir, beberapa kematian misterius dan bunuh diri di kalangan pejabat PKC, termasuk mantan Perdana Menteri Li Keqiang dan mantan Wakil Komandan Pasukan Roket Wu Gohua, telah menimbulkan kecurigaan. Laporan menunjukkan bahwa Xi mungkin telah membentuk Departemen Pembunuhan Penuh Waktu di Biro Operasi Komisi Militer, dengan Zhong berpotensi memegang kekuatan signifikan di dalamnya. Selanjutnya, sementara tokoh-tokoh seperti Chen Wenxing dan Wang Xiaohong secara tradisional dikaitkan dengan pemerintahan mata-mata, Kementerian Keamanan Nasional baru-baru ini muncul sebagai pemain dominan. Di bawah kepemimpinan Chen Yixin, rekan dekat Xi, kementerian ini mungkin mengabaikan saluran otoritas tradisional, yang berpotensi menyebabkan perselisihan internal. Pada tahun 2023, Partai Komunis China mendirikan Kementerian Pekerjaan Sosial Pusat yang baru, yang disebut-sebut sebagai lembaga totaliter yang mengkhususkan diri dalam pekerjaan sosial tetapi memiliki karakteristik sebagai agen mata-mata. Dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Cai Chi, pabrik timur ini dapat berfungsi sebagai alat untuk memperluas kampanye penganiayaan di masa depan. Saat ini, China menghadapi kemerosotan ekonomi, meningkatnya pengangguran, dan meningkatnya keresahan masyarakat. Secara internal, Partai Komunis China bergulat dengan meningkatnya ketegangan, khususnya antara keluarga Xi dan faksi Xi Jinping, yang menjerumuskan pemerintahan ke dalam krisis. Operasi rahasia PKC, yang merupakan sistem spionase mencakup lingkup domestik dan internasional, memanfaatkan jaringan agen yang luas. Namun, pertikaian di antara badan-badan intelijen yang dipicu oleh tantangan tata kelola Xi berisiko memperburuk perselisihan internal. Pakar hukum Yuan Hongbing memperingatkan adanya faksionalisme dalam keluarga Xi, sehingga memerlukan pembersihan untuk menjaga stabilitas politik. Namun, tindakan tersebut dapat menimbulkan rasa puas diri dan memicu perbedaan pendapat di masyarakat, sehingga berpotensi menyebabkan pemberontakan pada tahun 2024.